Oke, kedengeran nggak nih suara aku nih? Kedengeran Mbak? Keren ya. Halo Iya. semua Gbeger, selamat malam minggu. Malam mingguan kita webinar bareng ya sama Mbak Ria, sama Mbak Vicky juga. Tapi sebelumnya aku izin dulu minta maaf sama semuanya karena malam ini aku berhalangan untuk on cam karena ternyata masih di jalan dan macet banget. Dan untuk hari ini hostnya aku persilakan sama Mbak Nisa ya. Mbak Nisa. Hai Gbeger semuanya, selamat malam. Oke. Yang belum kenal sama Mbak Nisa, nah ini nih Mbak Nisa nih. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng ya sama Mbak Nisa, Mbak Vicky, dan juga Mbak Ria. Aku pamit dulu ya, Gbeger semuanya. Makasih semua. Oke, Mbak Rika, hati-hati. Mbak Rika hati-hati di jalan. Yang di hati jangan jalan-jalan. Aduh, jangan sampai dong. Halo, selamat malam semua Gbeger. Sudah pada standby belum nih? Yang belum standby segera langsung dicolek ya biar langsung ikutan join malam ini, karena hari ini kita bakal ngebahas konten cuan menghasilkan uang bersama Mbak Vicky yang pastinya nih seru banget sih hari ini. Nah, sebelum kita mulai diskusi hari ini, kita putar dulu ya video berikut ini. Boleh Mbak Rani dibantu? Oke, Mbak Rani. Sebelum kita mulai pembahasan malam ini, bakalan diinfoin dulu ya resume tentang Mbak Vicky ini sama Mbak Ria. Boleh Mbak Ria dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Selamat malam, Gbegers. Selamat malam, teman-teman. Aku nggak biasa manggil Gbegers, jadi manggilnya teman-teman aja, soalnya saya berasa seumuran gitu, Mbak. Oke, selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Mbak Vicky. Selamat malam, Mbak Yuli, Mbak Rika, Mbak Deta, Mbak Nur Aziza. Selamat malam semuanya. Yang nggak bisa aku sapa satu-satu, Mom Elan, selamat malam. Oke, ini udah lumayan ya, 30 orang. Perkuliahan kali ini bisa kita mulai. Enggak, salah. Salah tempat ya, salah tempat. Oke, selamat malam. Oh, salah. Ya, salah. Gimana salah? Bentar. 31. Malam sayang. Aduh, disayang-sayang sama istri orang. Oke, teman-teman, kali ini kita webinar kali ini bersama Gabak Indonesia untuk menyambut anniversary ke-13 tahun. Ada yang disebut ada beberapa rangkaian webinar. Kalau semisal kemarin ibu-ibu atau moms di sini sudah ketemu sama narasumber dari berbagai lintas pengetahuan gitu, mulai dari ASI, kemudian terus psikolog kemarin sudah pada ketemu, terus satu lagi kalau nggak salah besok kita ibu-ibu hamil nih bisa merapat ya di telegrupnya Bumil gitu. Nanti kita ramaikan lagi untuk webinarnya. Kalau semisal malam ini kita akan membahas tentang konten cuan bareng Kak Vicky Ashab. Ini beliau seorang content writer spesialis. Kalau semisal Mams di sini sudah nge-follow, ada di I'm Copywriter. Nah, nanti kita akan banyak belajar tentang bagaimana sih copywriting yang ada di sosial media, apalagi zaman kita saat ini kan tidak bisa lepas dari sosmed gitu. Jadi ada banyak hal yang kita bisa dapetin di sosmed, kita bisa jualan, kita bisa mencari relasi, mencari teman, mencari jodoh untuk yang belum dapat jodoh, kemudian ya pokoknya apa aja bisa dicari gitu ya di media sosial. Karena
kalau semisal menurut saya media sosial itu akan terlihat positif apabila kita menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Nah, sekilas saya bacakan summary tentang Mbak Vicky Ashab. Beliau adalah nama lengkap beliau adalah Vicky Ashabul Jannah. Jadi Mam sekalian bisa manggil beliau dengan Mbak Vicky, Kak Vicky, Mam Vicky kayaknya. Tapi coba nanti kita tanyakan enaknya dipanggil apa gitu. Kemudian untuk education-nya beliau di Universitas Islam Negeri Bandung jurusan bimbingan konseling, masuknya 2017, kemudian kayaknya lulus di 2021. Oke. Kemudian itu tentang education, background education dari Mbak Vicky. Kemudian di Februari 2021 sampai sekarang, Mbak Vicky seorang marketing copywriter di PT MEA Digital Marketing. Nah, jadi beliau di sana pekerjaannya tentang copywriting lah, bagaimana nanti narasi-narasi di sosial media yang nanti kita bisa gunakan untuk menarik audiens, untuk melihat konten yang kita punya. Kemudian di Maret 2021, Mbak Vicky juga freelance di sebagai marketing copywriter di MS Glow. Kayaknya Mams di sini sudah pada tahu ya. PT Kosmetika Global Indonesia atau biasa kita kenal dengan MS Glow. Lalu di April 2021 Mbak Vicky juga Indonesian Australian Red Mat Cattle Partnership, jadi freelance brand copywriter. Nah, freelance lagi nih di tempat yang berbeda pada April 2021. Kemudian di Agustus 2021 Mbak Vicky freelance sebagai copywriter di Zoya. Lalu Agustus 2021 sampai sekarang Mbak Vicky marketing copywriter di Tukang Nulis Kopi gitu. Nanti teman-teman silakan follow TikTok beliau, kemudian bisa sharing-sharing tentang apa yang akan kita bahas malam ini. Kemudian skillnya tentunya manajemen strategi sudah pasti, problem solving, guru BK gitu kan, project management, teamwork, content creator sudah pasti, SEO, kemudian research skill, critical thinking, dan banyak hal lagi yang nanti kita bisa sharing sama Mbak Vicky ya. Kalau misal ini pencapaiannya dibaca satu persatu kayaknya 1 jam nggak kelar ini, soalnya banyak banget ya. Nanti mungkin langsung aja kita kenalan langsung sama Mbak Vicky-nya ya. Mbak Vicky sudah standby belum? Oh sudah, cantik banget. Mbak Vicky selamat malam. Malam, Mbak Ria. Tadi sambil dengerin Mbak Ria sambil chatting sama teman-teman Gebegers nih, ya ampun lucu-lucu banget. Halo. Mbak Vicky panggilnya Mbak, Kakak, atau sayang nih? Waduh. Mbak aja kali ya. Kalau Mbak dipanggil ya? tante nanti beda circle. Saya nggak manggil tante, saya manggilnya sayang tadi Mbak. Oh saya. Oh iya maaf ya aku pingin. Iya panggil Mbak aja kali ya. Mami kebetulan baru nikah jadi belum ada nih. Gitu. Welcome to the club Mbak Vicky. Iya nih udah. Aduh aku kayak excited banget gitu. Wah nggak salah pilih gitu ya klubnya. Kayaknya nanti aku melihat masa depanku seperti Mams di sini gitu. Iya. Wah ini tempat aku diskusi nih nanti gitu gimana cara pumping. Bener nanti langsung join aja Mbak Vicky di telegroup Gabak Indonesia, ada banyak di sana. Ada kalau untuk ibu hamil ada bumil, kemudian menyusui ada. Nanti anaknya tumbuh kembang juga ada. Terus mungkin mau sharing-sharing lagi bagaimana menghasilkan konten yang bagus untuk mencari cuan di sama moms-moms kalian, juga ada kok telegrupnya Mbak Vicky. Wah, mantap emang. Iya, Gabak emang tidak ada duanya. Naikin gaji ya. Mbak Nisa, next Mbak Nisa, ada apa Mbak? Nah, udah dibacain ya resumenya. Boleh sekarang untuk mempercepat waktu aja ya, karena pasti udah nggak sabar banget nih pengen denger materi dari Mbak Vicky. Untuk Mbak Vicky Ashabul Jannah, aku persilakan untuk penyampaian materinya ya. Oke, thank you ya Mbak Nisa dan juga Mbak Ria. Sebelumnya, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita diskusi aja, kita ngobrol. Aku izin share screen ya. Oke. Mbak Vicky, mohon maaf Mbak, sebelumnya boleh foto dulu nggak sih Mbak? Oh boleh. Ini ya, mau nanti foto. Pas ini nggak, kemalaman gitu. Oh iya. Lipstiknya pada hilang Mbak Nis.
Yuk Mbak Vicky foto dulu, soalnya Ayo, Mam yang semua di kita sini foto itu ya. Sebelum nanti excited mau nanya kan, kita foto dulu aja. so excited. Ya, bisa di open cam terlebih dahulu. Oke Oh, dulu emang ya, Mam semua. luar biasa. Tuh kan, langsung terlihat aura-aura momi-momi sekalian kan Kak Vicky. Jadi menambah semangat gitu untuk siap-siap sharing. Udah semua aku hitung ya. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, cheese. Oke deh. Ya, boleh dilanjutkan Mbak Vicky. Oke, terima Mbak Nisa, kasih suaramu Mbak nggak ada Nisa. lagi. Wah. Kayaknya Mbak Nisa kehilangan connection. Oke, Mbak Vicky, silahkan untuk materinya langsung saja di share screen, kemudian bisa sharing-sharing sama Mami di sini. Silakan Mbak Vicky, waktu dan tempat. Oke. Terima kasih Mbak Ria. Nah, ya sebenarnya ini materinya gampang banget sih teman-teman. Boleh tadi ada yang mau sambil melakukan aktivitas lain juga boleh gitu ya, sambil makan, sambil leyeh-leyeh, sambil berada di pelukan Pak Su. Kalau yang nggak ada pelukan guling dulu gitu ya, harap sabar gitu. Nah, di sini kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Vicky, bukan Vicky Burki, bukan Vicky Shu, bukan lagi Vicky Prasetyo, apa lagi bukan ya. Tapi Vicky Sabuljana gitu ya, seorang profesional copywriter juga megang nih content writing gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa panggil Mbak Vicky aja, asal jangan panggil Mbak Sabul gitu ya, kayak beda gitu, framing itu jadi beda gitu. Kalau Mbak Vicky tuh, oh iya Mbak Vicky, tapi kalau Mbak Sabul tuh kayak ya beda aja, teman-teman pasti ngerasain itu beda gitu. Nah, di sini ini saya nggak bisa bacain chat, kenapa ya? Agak error gitu. Jadi ntar kalau ada yang chat, ada yang ke-skip, mohon maaf gitu. Nah, di sini GB Girls gitu ya, sobat-sobat semua, kalau misalkan di tengah-tengah nih ada yang mau ditambahin atau ditanyain, boleh banget. Takutnya lupa gitu kan, kayak ini udah tanyanya bagus gitu, terus tiba-tiba tengah jalan anaknya nangis, mama, mama, aduh tadi mau nanya apa nih, lupa gitu. Makanya kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja ketik gitu, atau ya boleh lah sambil di tengah-tengah, jadi kita benar-benar sesinya tuh diskusi. Sebelumnya, ini gak ada apa-apa, iya belum dilanjutin. Nah, ini ya, kalau yang kopi ini tuh bapak-bapak suka minta, atau teman-teman semua kalau hari Minggu gitu ya, suka ngopi, nangkring dulu lah ya habis jemput anak sama mami-mami yang lain. Ini yang sebelah kiri, tapi bukan ini yang akan kita bahas gitu ya, apalagi yang kanan. Jadi saya punya cerita lucu gitu. Pas awal-awal, ini sebuah apa ya, kayaknya prestasi deh. Di sini aku yakin banget mami-maminya tuh bakal jadi mami yang hebat gitu. Kenapa? Jadi pas awal saya belajar copywriting gitu ya, belajar content writing ini, itu ada teman saya, beliau tuh udah nikah tuh. Terus nanya, Vicky, copywriting itu apa ya? Copy paste doang, copy terus di duplikat, di paste gitu doang. Oh enggak Mbak, bukan kayak gitu. Ah gimana dong? Oh terus kayak itu tahun berapa ya? Udah cukup lama. Enggak sih, enggak lama juga, dari 2019 gitu. Jadi menurut saya gitu ya, menurut aku pribadi, copywriting ini sebuah skill yang akan membantu teman-teman semua. Kenapa? Misalnya nih ya, duh uang jajannya habis gitu. Gimana sih cara ngerayu suami palsu biar dikasih uang yang lebih banyak gitu kan? Nah ini juga strateginya bisa dipakai. Jadi gimana cara menghasut gitu, menghasut dalam tanda positif gitu ya, mengajak audiens, followers kita, orang-orang yang kita kenal atau orang yang nggak kita kenal untuk melakukan tindakan yang kita inginkan. Nah, kayak gini. Secara tulisannya ya, gini teman-teman. Jadi misalnya nih ya, teman-teman suka ngeliat gak sih ada mbak-mbak atau selebgram lah, dia tuh suka bikin story. Abis itu nge-spill barang nih di Shopee gitu, pakai Shopee affiliate. Terus kita tambah sadar kayak, ih lucu ya kita ngeklik. Atau kalau kemarin saya juga udah ngikutin nih food preparation gitu ya, ibu-ibu yang suka masak. Terus dia nge-endorse apa namanya, atau ngasih link buat tempat makan bekal gitu. Terus kayak, ih lucu ya, tiba-tiba saya ngeklik tuh, belanja aja. Nah, strategi copywriting ini juga bisa ngebantu teman-teman semua buat jualan kayak tadi. Jadi istilahnya nambah-nambah cuan sampingan lah kayak gitu.
Jujur saya juga udah itu sebenarnya full time-nya udah enggak gitu ya. Sekarang kan ambilnya freelance. Nah, freelance itu saya sambil nyambi-nyambi nih bikin-bikin konten yang menghasilkan cuan karena siapa di dunia ini yang nggak butuh cuan gitu kan. Apalagi udah banyak kebutuhannya yang bertambah. Nah, saya bisa merasakannya, saya juga relate gitu. Kita semua hidup butuh cuan. Nah, sebelumnya, kenapa sih copywriting itu penting? Coba, aku mau nanya teman-teman, ini boleh jawab di kolom chat atau jawab di dalam hati. Antara foto yang A dengan foto yang B, itu akan lebih menarik yang mana? Coba, yang A atau yang B? Oke, yang A. Nah, kenapa sih yang A? Yang A ya, kita keep. Lanjut. Ini yang A atau yang B nih? Ini kayak ada pop mie, tapi ya udah gitu. Yang satu pop mie aja, yang satu ada tulisannya. Kira-kira menarik yang mana nih? Penglihatan teman-teman. Oh, oke. Yang B ya. Sekali lagi masih ada. Nah, ini sambal gitu ya. Di sini, oke, ini dari A sama yang B menarik yang mana? Jadi di sini saya coba membandingkan aku gitu ya. Aku coba membandingkan antara dua gambar. Yang satu tuh ada tulisannya, yang satu tidak ada. Nah, orang yang lihatnya, teman-teman kalau nongkrong di Shopee nih ya, nongkrong di atau di platformnya Gabak gitu ya, di sosmednya Gabak di websitenya. Ini ada gambar yang B nih. Ini sambal doang, maksudnya apa nih? Ini kita suruh suruh apa nih? Suruh jualan, suruh apa gitu. Tapi kalau misalkan yang A, oh cuma beli satu, kita disuruh beli yang banyak. Kita nggak cukup nih beli satu, kayak gitu. Jadi ada tulisan ini, itu memperjelas aksi atau tindakan yang kita mau. Pengen banyak yang like kontennya, ya suruh like lah. Pengen banyak yang beli, ya suruh beli. Pengen banyak yang follow, ya suruh follow. Soalnya nih, mungkin teman-teman di sini kalau scrolling sosial media, kalau nggak ada suruh follow, nggak ada suruh like, nggak ada suruh masukin keranjang, itu nggak akan dilakukan. Kenapa? Karena ya nggak diingetin. Ibaratnya anak gitu ya. Ini maksudnya apa namanya makannya dihabisin. Kalau nggak diingetin tuh kadang nggak dihabis-habisin gitu. Tapi kalau kita ingetin, ya udah makannya dihabisin. Ya gitulah contoh simpelnya. Di sini gitu ya, copywriting itu akan deket sama teknik psikologi dan ada beberapa tips yang dilakukan copywriting itu kayak trik parenting. Apa sih parentingnya? Ntar ya kita bahas. Nah, ini contohnya juga. Jadi copywriting itu bukan sekedar caption, ya, bukan sekedar kayak konten tadi, tapi ini iklan. Nah, misalnya nih ya, ada orang yang punya bisnis. Ini bisnisnya lagi ngerasain apa sih? Lagi pusing, lagi stres, lagi bingung berkata-kata, atau lagi ngapain, lagi apa sih yang dirasain? Kayak gitu. Nih juga contohnya kayak gini ya. Ini nih yang ada di website-nya Gabak. Ini juga copywriter yang bikin. Coba tanya ntar sama Mbak Ria sama Mbak Nisa ya. Mbak ini yang bikin siapa antara copywriting sama content writing gitu. Nih ya, kalau nanti teman-teman scrolling-scrolling di website-nya Gabak, terus ada kayak gini ke bawah lagi ada yang jualan. Nah, itu kerjaan atau output dari copywriter. Oh, terus kayak gitu mah harus kerja ya Mbak ya? Enggak, tenang aja. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau jualan jadi reseller di Shopee, mau jadi Shopee affiliate, terus juga mau jualan lain-lainnya, itu kita pakai teknik copywriting. Jadi bikin apa ya ibaratnya, bikin postingan WhatsApp-nya itu nggak cuma ayo beli sekarang, ayo beli ya, jangan lupa beli ya, beli dong, ayo dong beli. Nah, nggak gitu lagi, tapi ada strateginya lagi gitu. Nah, ini singkatnya teknik copywriting di sosial media itu gimana cara kita komunikasi, ngobrol gitu. Jadi kenapa sih kita suka nongkrong di sosial medianya siapa ya? Nita Gina gitu kan, atau kontennya Nikita Willy. Kenapa? Karena kita diajak komunikasi sebagai followersnya. Terus yang kedua, kenapa sih kalau kita mau cari teknik parenting yang bagus itu kita carinya ke konten kreator yang A? Kenapa sih kalau kita pengen nyari tips buat apa ya, misalkan traveling kita nyari ke konten kreator yang B. Nah, itu mereka menggunakan copywriting tersebut gitu. Terus yang ketiga, ini kalau teman-teman jualan gitu ya, jualan sayur, itu yang tadinya cuma nyimak, akhirnya jadi beli. Nah, itu caranya pakai copywriting juga. Dan terakhir, kita pakai emotional connection. Copywriter itu insya Allah gitu akan membantu teman-teman
ngerti maksud si anak tuh kayak gimana. Karena ntar ada juga strateginya gitu ya. Contohnya yang kayak jangan kan. Kalau di parenting tuh kalau anak dibilang kata jangan, dia tuh malah ngedenger kalimat yang terakhirnya doang, ya kan. Sama copywriter juga, kita nggak boleh atau lebih baik tidak menggunakan kata jangan. Kenapa? Nanti yang kedengeran apalagi secara apa ya, secara lisan itu cuma kalimat terakhirnya doang. Jangan lupa beli ya, lupa beli. Jangan sampai ketinggalan ya, ketinggalan. Nah, kayak gitu doang gitu, sama kok. Jadi ya mirip kan, gampang kok kalau buat mami-mami nggak susah gitu tekniknya. Di sini simple aja, saya nggak terlalu bahas panjang, tapi ada 5 strateginya gitu ya. Apa sih strateginya susah nggak? Enggak kok, gampang gitu ya. Nah, yang pertama, ini lebih ke tipenya curhat nih ya, buyer persona. Jadi ada ibu-ibu atau klien saya gitu ya, dia tuh jualan obat herbal, teman-teman. Nah, terus ceritanya lucu nih. Jadi dia cerita kayak gini, Mbak, kenapa? Ini ya, saya kan jualan. Tapi masa saya dimarahin sama pembeli saya? Kenapa? Ini katanya iklan saya tuh jelek. Jelek kenapa? Harusnya kayak gitu kan. Terus dia bilang, masa katanya saya nggak ngejelek-jelekin pembeli? Emang kenapa? Ini iklannya kayak gini. Iklannya tuh kayak gini. Mau punya badan langsing idaman suami gitu. Terus kenapa? Gitu kan. Iya katanya kalau yang nggak langsing nggak idaman suami dong. Nah kayak gitu. Atau juga ada nih, itu betis perempuan apa pemain sepak bola kok gede banget. Oh berarti kalau perempuan betisnya nggak boleh gede dong. Nah itu kalau kita salah menentukan buyer persona atau target pembeli, nah bener banget kayak gitu. Itu hasilnya orangnya yang mau beli nggak jadi. Kenapa? Karena ilfeel kayak apa sih? Gitu. Jadi buyer persona kalau teman-teman suka dengar, "Ya harganya mahal banget." Ya udah bukan target marketnya. Ya emang bukan target marketnya itu ada beneran. Nah, kayak gitu copywriting juga. Kalau kita mau jualan, oh iya, untuk masalah yang tadi, terus solusinya gimana, Mbak? Solusinya kita nggak usah nyindir-nyindir masalah badan, bentuk tubuh kayak gitu, tapi kita gantilah ke bahas tentang kesehatannya. Mau nggak sih punya tubuh sehat? Mau nggak sih meskipun aktivitas padat tapi tetap bisa apa namanya? Tetap bisa full atau full energi dan lain sebagainya. Nah, kita gantilah. Itu target audiensnya itu untuk perempuan yang sudah bekerja dan dia tuh apa ya? Dia tuh paham tentang emansipasi wanita. Jadi kayak kesetaraan gender gitulah. Nah, itu makanya target audiens itu harus ditentukan juga. Mau jualan buat ibu-ibu yang tinggalnya misalkan di Kebumen, lu pakai bahasanya, lo belum pakai baju kekinian, itu ibu-ibu yang tinggal di Kebumen itu kayak, ngomong apa gitu kan, nggak nyambung, kita nggak boleh jualan kayak gitu, makanya teman-teman di sini akan lebih kenal sama audiens atau followers WhatsApp-nya lah, ini kira-kira usianya berapa, sukanya ngebahas apa, lihat aja story-story-nya itu bentukannya kayak gimana, nah dari situ teman-teman bakal kenal, contoh simpelnya kayak gitu copywriting, lucu banget kan, nah nih contohnya lagi, ini ada yang emak K-popers nggak nih? Kalau misalkan yang lihat ini bukan K-popers, itu rasanya kayak, emang kenapa sih? Kayak gitu kan. Tapi kalau yang K-popers kayak, ini lucu banget kayaknya, aman saya beli deh buat temen aku, buat bestie aku gitu. Nah ini buat target audiensnya yang K-pop. Contoh dari pembentukan atau penentuan buyer persona dia tadi akan seperti ini, kayak gitu teman-teman. Itu ya, simple banget kan? Simple lah pokoknya, ntar udah praktek mah. Terus yang kedua, ini keunikannya. Nah, ini saya langsung di sini aja ya. Kira-kira ini kerudung maju banget seperti masa depan gitu ya. Nih, teman-teman bisa coba jawab dalam hati. Keunikan atau si shawl ini gitu ya, selain buat ngikat kepala scrubnya sama leher, kira-kira buat apa lagi? Coba. Ngikat masa Nih, depan biar nggak suram, Mbak. ngikat masa depan atau ngikat mulut anak gitu, jangan dong, bahaya. Ngikat masa depan biar nggak suram kata Maria. Waduh. Oke, nah ini jawabannya benar semua sih. Nah, ini dia. Kenapa sih kita harus tahu dari satu produk ini fungsinya banyak gitu ya. Misalkan selain ini kita sebutlah apa ya, sajadah atau ya sajadah lah gitu, sajadah. Oh, sajadah itu selain buat sholat bisa juga buat apa namanya? Buat pajangan gitu kan, ini juga bisa buat hiasan atau lain sebagainya. Jadi satu benda itu
kita apalagi ibu-ibu suka barang yang satu benda tapi fungsinya tuh kayak banyak banget gitu nggak sih? Nah, makanya kita perlu mention ini. Selain itu, biasanya kalau dalam bahkan bikin postingan buat WhatsApp aja lah, mau bikin caption di Instagram, terus juga WhatsApp, mikirin dulu. Nah, anaknya nanya, Mama kenapa sih? "Ah, Mama lagi bikin caption dulu. Nah, biasa kesulitannya tuh bikin caption kan. Tapi kalau kita udah kenal dari satu produk ini fungsinya banyak, itu udah gampang. Oh iya nih, hari ini aku apa namanya, scarf yang bisa dipakai buat tas, terus juga buat di gelang, cantik banget nggak sih? Ih, kamu pasti nggak punya ya? Ih, jelek banget, makanya belinya di sini dong. Nah, kayak gitu simpelnya. Oke, kita lanjut ya. Terus ada medianya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga lihatlah di Facebook nih. Di Facebook itu mama saya yang umurannya 60-an gitu ya. Itu suka nangkringnya di Facebook. Bapak saya juga tiba-tiba nih suka nge-share nih tadi barusan aja nge-share resep pindang kuning. Terus linknya dari Facebook gitu. Terus tiba-tiba ngirim lagi video dakwah gitu kan. Nah, tapi ngirimnya dari mana? Dari Facebook. Kenapa? Karena berdasarkan risetnya, orang-orang yang boomers, yang usianya 40, enggak juga sih, 50 gitu ya, ke atas, itu sukanya di Facebook. Pasti banyak kayak, kita juga termasuk nih, aku juga kadang suka nangkring di Facebook, terus belanjanya itu, kalau anak zaman sekarang gitu ya, yang kalau ada yang milenial, itu sukanya yang simple. Misalkan jualannya tuh di Instagram, tapi ada harganya, ada detail informasinya semuanya di situ. Terus kalau mau beli pun bisa langsung ke Shopee. Mereka suka yang simple kayak gitu. Mereka nggak suka yang terlalu bertele-tele, ribet lah intinya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu gitu ya, itu sukanya kayak chat sama pembelinya, Mbak gimana nih? Pokoknya nanya-nanya via WhatsApp tuh enjoy aja, seneng kayak gitu. Itu perbedaan karakternya. Jadi di sini maksudnya adalah di sosial media, di Instagram, di Twitter, di YouTube, terus juga di TikTok, itu karakternya beda-beda nih. Kalau lihat di sini teman-teman, TikTok tuh kira-kira anak muda ya? Oh tidak, makanya di TikTok itu suka banyak yang ribut. Kenapa? Karena audiensnya anak-anak, kayak gitu. Usianya masih berapa? 10 sampai 9 tahun. Ini dari mana Mbak infonya? Ini dari WordStream, gitu ya. Jadi bukan saya yang bikin, tapi udah ada risetnya. Gitu. Jadi kalau mau bikin di Instagram, bahasanya itu yang ibu-ibu lah. Tapi kalau di TikTok bahasanya yang receh-receh boleh. Kayak gitu. Jadi kita sebagai copywriter kalau misalkan kerja gitu ya secara profesional harus tahu nih mau postingnya kemana. Kayak gitu. Terus yang keempat, nah ini simpel juga. Kalau misalkan tadi USP itu keunikan satu bendanya aja. Misalnya, misalkan eyeshadow gitu ya. Tadi USP itu eyeshadow tuh selain bisa buat eyeshadow, tapi ada yang glitternya juga. Jadi bisa buat pakai highlighter. Terus juga bisa buat pakai blush on. Terus juga bisa pakai buat apa namanya kontur dan lain sebagainya. Itu dari satu benda fungsinya banyak kayak gitu. Kalau misalkan product knowledge atau informasi produk itu kadaluarsanya berapa lama, cara penggunaannya gimana, ini dibuatnya dari mana, ini bahannya diambil dari mana, dan lain sebagainya, informasi secara umum. Kayak gitu. Ini tapi kalau misalkan nanti teman-teman mau jualan gitu, kita mau jadi reseller dari Gbagers gitu kan, atau gambar produk-produknya, ini kita pakai produk ini. Kita harus kenal dulu, jangan sampai nih ya, Mbak, pakai pumping dari mana sih? Oh ya dari Gabak. Oh, emang gimana caranya? Emang gini. Terus ditanyain, belum gitu. Terus yang belinya, ini niat jualan nggak sih? Gitu kan. Akhirnya lari nih ke yang lain. Kayak gitu. Atau teman-teman mau jadi salah apa lagi ya? Panci gitu. Jadi panci. Zaman dulu kan ada tuh ibu-ibu kreditan panci gitu. Mama saya dulu suka kenal aja tuh sama mbak-mbak kreditan panci kayak gitu. Nah, terus ditanya nih, emang pancinya beda sama yang lain kenapa Mbak? Gitu. Oh ini pancinya tuh bisa buat lempar maling. Atau ini tuh pancinya bisa buat ngambil mangga tetangga. Oh ini pancinya tuh bisa buat mancing ikan gitu. Oh ini pancinya tuh bisa buat wadahin yang bocor kayak gitu. Jadi kita kenal nih sama produk ini keunggulannya apa kayak gitu. Terus yang terakhir, nah sebenarnya tadi itu teori banget sih gitu. Nah ini yang akan praktikal banget gitu. Jadi copywriter itu, entah itu copywriting ataupun konten,
ya teman-teman, itu ada bagiannya, ada strukturnya. Wah, ribet nih kayak pelajaran IPA ya. Oh enggak, ini bukan kayak pelajaran IPA gitu. Tapi biar gampangnya diibaratkan tubuh manusia aja. Kalau teman-teman ngelihat ada iklan gabaknya, nggak ada judulnya itu kayak, maksudnya apa nih gabak nih? Maksudnya nyuruh kita ngapain nih? Kayak gitu kan. Tapi kalau ada judulnya tuh, oh mau ngasih tahu nih nanti ENIF yang ke-13 gitu kan. Terus nanti dikasih tahu tanggalnya kapan, acaranya kapan, dilaksanainnya di mana. Nah, itu masuk ke bagian tubuh, jadi penghubung antara kepala nih ya judulnya sama nanti kakinya. Kaki itu apa? Ajakan dari Gabak itu nyuruh teman-teman buat follow atau buat join campaign-nya, event-nya. Ntar ada acara party-party gitu kan di mana. Nah, itu ajakannya kayak gitu. Untuk lebih jelasnya kayak gini. Jadi yang pertama itu ada headline, teman-teman. Nah, headline itu apa tadi? Judul. Judul ya, judul atau headline. Biar lebih keren aja. Udah gimana nih ya bikin headline? Lagi diem nih sendirian, langsung nanya, apa sih mah headline itu? Masa nggak tahu headline itu apa gitu? Ini keren nggak tuh bahasanya headline? Ini bahasa kerennya aja, cuma simpelnya judul loh, judul kayak gitu. Nah, jadi tahu nggak sih? Ketika teman-teman ngebuka sosmed, scrolling di TikTok, scrolling di Instagram, itu cuma butuh waktu 3 detik. Jadi nih ya, kita ngeliat postingan bagus atau enggaknya itu cuma 3 detik. Kayak skip atau enggak. Nah, jadi itu 3 detik pertama itu atau kalau dalam bahasa kerennya gitu ya, 3 second rule, itu gimana cara kita menarik perhatian dalam waktu 3 detik. Nah, menarik perhatian dulu gimana nih coba teman-teman waktu ngegebet pasangannya gitu ya, paksunya dalam waktu berapa detik gitu kan. Kalau di sini 3 detik lebih cepat lagi gimana cara kita menggoda audiens biar lanjut ngebaca konten kita. Nah, contohnya itu kayak gimana sih? Nah, di sini tuh sebenarnya ada 15 headline-nya. Cuma kalau 15 ini bisa sampai besok subuh gitu. Tapi makanya aku cuma ambil 2 aja, itu claim headline. Nah, di sini gitu ya. Yang pertama itu ada Orange nomor 1 di dunia, Florida Orange. Sama Best Over for You. Wah, ini tahu dari mana nih Best Over for You? Gitu kan. Ya menurut kita aja sih ini harga terbaik yang bisa kamu dapatkan. Kayak kemarin 11-11 nih ya. Ayo dapatkan harga terbaik. Bla bla bla. Nih kita nggak tahu nih harga terbaiknya emang terbaik buat kita atau enggak. Ya udah ini mah klaim aja sih. Gitu. Nah, fungsi 15 jenis headline ini buat apa sih? Ya biar referensi aja teman-teman nggak pusing gitu ya. Yang caption apa ya? Aduh, gimana nih? Kayak gitu. Dan nih teman-teman mau bikin resep empati gitu ya yang oke. Resep empati yang pasti disukain sama anak. Atas dasar apa Mbak disukain sama anak? Lah anak gue doyan kok. Nah kayak gitu bisanya. Jadi selama emang ada yang suka itu nggak apa-apa. Itu ya tekniknya. Atau lipstick dengan warna yang paling cantik nih yang wajib kamu punya. Emang cantik dari mana? Ini gue pakai cantik kok. Nah kayak gitu sampelnya. Jadi untuk contohnya kayak gini, teman-teman pernah ngeliat nggak sih atau dengar gitu ya, skincare itu mereka ngeklaim atau apa ya, merasa gitu bahwa dirinya itu bisa memberikan hasil yang terbaik dalam waktu 7 hari. Terus gini, Mbak, kalau misalkan dari 7 hari ini nggak kelihatan hasilnya gimana? Oh ya udah kan muka perempuan atau muka orang tuh beda-beda ya. Mungkin kamu nggak 7 hari, mungkin 6 bulan atau mungkin setahun gitu kan. Tapi kalau misalkan ada gitu ya yang emang 7 hari itu oke ya udah emang berfungsi gitu, emang valid alias gitu. Terus ada lagi contoh yang kedua. Pernah denger gak? Yang misalkan masakan terenak atau nasi kebuli, nasi padang terenak nomor 1 di Indonesia. Pernah nggak yang kayak gitu-gitu? Yang nomor 1, nomor sekian. Pernah nggak ya teman-teman? Pernah dong pastinya kan. Sering lah kayak di mana-mana nomor 1. Ini mana yang benerannya gitu kan? Nomor 1 mulu gitu. Tapi ada yang menarik. Jadi waktu itu saya sempat ngobrol gitu ya sama teman kerja saya. Di saat orang-orang ngeklaimnya nomor 1, dia tuh malah ngakunya nomor 2. Nasi kebuli terenak nomor 2 di Indonesia. Terus dia nanya,
Nah, coba kalau pertanyaan ini dibalikin ke teman-teman. Ketika dengar nasi kebuli terenak nomor 2 di Indonesia, itu apa yang dipikirin? Mau coba atau penasaran nomor satunya siapa? Coba-coba. Nasi kebuli terenak nomor 2 di Indonesia. Antara mau coba atau penasaran nomor satunya siapa? Kalau teman-teman gimana nih ketika dengar tadi nasi kebuli terenak? Tadi rame nih pas opening, kok tiba-tiba sepi. Akan nanya sih Mbak, siapa sih Kan nomor nanya. satunya gitu. Oke. Jadi kalau kata Mbak Ria akan nanya ya. Nah, teman-teman sini akan nanya dan juga mau coba. Nah, kayak gitu. Jadi di saat orang-orang ngakunya nomor satu gitu ya, bisa aja kita klaimnya yang lain. Kayak gitu. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah jawab ya. Ini aku tuh nggak bisa baca chatnya tahu. Dia agak menyedihkan gitu sih. Maaf ya. Terus yang kedua, ini ada statistik headline. Statistik headline itu kayak gimana? Pernah ngerasa nggak sih kalau kita lihat iklan, misalnya kayak gini, eh misalkan orang orang pasti suka ini, orang pasti suka ini, atau semua orang suka ini, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, 99% orang pasti suka makanan ini. Kita pasti akan milih yang 99%, soalnya ada datanya ini udah pasti bener kan? Kayak gitu. Nah ini sama. Kalau teman-teman nanti jualan gitu ya, jualan apapun itu, bisa dikasih aja tes 10 dari 9 orang udah coba produk ini. Atau kita pakai juga nih ada yang namanya social proof atau kayak testimoni. Robin Onsu udah makan pakai piring ini, kamu kapan? Atau juga 5% nih, contohnya kayak ini juga. Sudah tersebar di 55 negara. Nah, kayak gitu. Itu statistik headline, ada angkanya ya. Kenapa? Kalau dalam sudut pandang psikologis, orang itu akan cenderung percaya kalau ada angkanya. Berarti udah riset. Biasanya kalau misalkan cuma cuma kalimat aja biasa kata-kata, itu dianggapnya tuh masih opini gitu. Oh, ini mah cuma ngarang-ngarang aja, pasti iklan doang. Tapi kalau misalkan data kayak gitu kita nggak bisa sembarangan. Kita harus benar-benar ngeriset dulu nih. 9 dari 10 orang berarti kita harus ngasih resep ke 10 orang, Mbak. Iya, kita harus ngasih ke 10 orang nih kayak gimana. Gitu. Itu untuk headline, judul. Lalu ada body copy. Kalau body copy sebenarnya kayak isi-isi tentang produk-produknya aja sih. Teman-teman bisa lihat di sini, di screenshot, dicatat gitu ya, dicoba. Nah, yang pertama nih. Ini teman-teman kalau bikin postingan di Instagram, jangan lagi pakai kata kalian liburan kemana nih gitu. Kita sih lagi jalan-jalan ke sini, terus atau kita suka belanjanya ke sini nih. Kalau kalian suka belanja di mana? Kalian tuh kayak followersnya banyak gitu kan. Aku juga. Nah, kenapa sih kita nggak boleh pakai kata kalian? Sebenarnya boleh, tapi haram gitu kan dilakukan. Nah, jadi gini, mungkin di sini teman-teman semua tuh lagi satu forum gitu ya, kayak lagi satu Zoom gitu kan. Tapi pada aslinya kita semua masing-masing di tempat di ruangan sendiri, lagi mojok, lagi sambil ngurusin anak, boboin anak gitu kan sebelahnya. Mungkin ada Pak Su, tapi kita pada intinya sendiri. Nah, kalau kita ngelihat email gitu ya, ada sapaan misalkan, halo Mbak, misalkan Mbak siapa nih ya, halo Mbak Cynthia, halo Mbak Daisy, halo Mbak Birgita gitu. Itu kita ngerasa kayak, oh spesial banget nih, ini buat aku doang ya, kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau misalkan kalau misalkan pakai nama kayak gitu kan banyak Mbak, ya udah makanya kamu. Kalau kamu suka belanja di mana nih? Kalau kamu kalau konten yang kamu suka kayak gimana? Kalau tempat favorit kamu gimana? Kalau aku sih, nah kenapa? Biar followers kita, pembeli di WhatsApp kita gitu ya, audiens WhatsApp kita itu ngerasa kita akrab gitu, anggaplah akrab. Jadi sebagai penjual itu kita harus akrab. Sama kayak mau minta uang ke Pak Su, sayang kok ganteng banget sih malam ini. Ini ya pasti butuh ini. Kita deketin dulu kan. Oh boleh nggak aku minta 5 juta aja? Wah 5 juta tuh kan. Tapi intinya gitu contohnya. Kita harus ngerasa deket dulu sama audiens kita.
atau followers kita, "Mbak, followers aku masih 400 perak, 400." "Sama kok, akun saya juga satu lagi masih 400." Tapi kayak sok-sok aja banyak followersnya gitu, pakai aku kamu. Itu intinya biar lebih personal. Terus juga bisa pakai eksklusif. Kenapa? Orang-orang ini suka yang spesial. Contohnya kayak gini, baju nih, baju lagi datang ke mie ayam gitu ya. Ih, bajunya sama, mahal banget kayak gitu. Nah, kalau misalkan pakai eksklusif tuh kesannya kayak, oh ini produk baju nih gak bakal ada yang nyamain saya nih, kayak gitu. Ini aku nih baju cuma satu nih. Atau, ini warnanya tuh emang cuma aku doang yang punya, apalagi pas lebaran, kayak gitu. Jadi kita bisa pakai eksklusif dan kata-kata lainnya. Limited juga iya, hemat, siapa sih yang nggak suka hemat? Terus juga buy one get one, terus gratis. Makanya Shopee suka ada gratis ongkir, terus hemat 30%. Atau yang suka belanja-belanja mungkinnya di Gabak suka ngadain event hemat 50%, padahal mah kalau ditotalin ya kayak gitu. Tapi intinya ini akan membantu. Nah, teman-teman bisa belajar juga dari konten-kontennya Gabak sebenarnya. Terus yang terakhir, call to action, ajakan. Ini ada 2 tipe. Jadi ada tunjukkan manfaat. Misalnya kalau kita beli apa ya, beli kaca fungsinya buat apa? Buat ngacain tetangga kamu biar nggak julid mulu gitu kan. Buat ngaca apa namanya? Buat ngaca orang yang suka ngomongin kamu atau ini buat ngaca kamu gitu kan biar lipstiknya nggak merot-merot. Ini ngaca biar alisnya tuh simetris dan lain sebagainya gitu. Itu bisa pakai kata-kata kayak gitu. Kaca ini fungsinya untuk apa? Sama kayak misalkan sleting depan. Ya, sleting depan kenapa emangnya? Akan lebih mudah dimengerti kalau misalkan sleting depan, busui friendly. Harus juga dompetnya punya 2 slot. Emang kenapa 2 slot? Oh, kalau dompet 2 slot bisa menampung banyak uang. Terus misalkan tasnya ada sletingnya. Apa emang tasnya ada sletingnya? Oh, jadi lebih aman. Kita bisa kata-kata kayak gitu. Jadi copywriting itu nggak boleh pakai bahasa robot. Nah, teman-teman mungkin belanja HP gitu ya. Wah, ini speknya kameranya megapikselnya sekian, sekian, sekian. Ini kalau perempuan yang beli tuh kayak, ya apa sih ngomongnya? Kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan, oh buat nanti update di Instagramnya nggak buram. Terus nanti buat update story-nya bagus. Terus videonya juga nggak nge-lag ibu-ibu. Terus nanti kalau selfie ini, pokoknya mulus banget. Nah, kita akan lebih mudah nanggep yang kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan yang belinya bapak-bapak, ya mereka akan nanya spek secara teknologinya gitu. Mungkin ada juga sih ibu-ibu yang ngerti gitu, tapi ya rata-rata perempuan termasuk saya tidak mengerti gitu. Terus contoh lagi, kita jualan lemari gitu ya. Ada yang jual lemari nih di Shopee. Terus dia bilangnya lemari dengan 3 rak susun. Ya udah 3 rak susun kenapa? Tapi kalau kita mention atau kita bilang 3 rak susun sehingga baju di rumah kamu tidak berantakan lagi, tidak makan space. Jadi barang-barang nggak ada yang berserakan. Oh iya nih kita butuh ini nih barang-barang kita banyak yang acak-acakan di rumah. Lagi mainan si Ade. Ya. Nah kayak gitu contohnya. Jadi kita bisa pakai manfaatnya. Dan yang berikutnya ini DE A B C D-nya kemana tiba-tiba DE gitu. Ini kayaknya saya ngantuk gitu bikinnya. Maaf ya teman-teman. Terus ini bantuan untuk ditindaklanjuti, bisa kayak diajak buat curhat. Udah mami-mami pusing ya ngurusin anak seharian. Yuk curhat sama kami, dikasih minuman gratis loh bla bla bla. Padahal jualannya apa? Jualannya kafe gitu kan. Suruh datang ke kafe, ntar dapat konsultasi gratis. Terus juga misalkan dikasih pengenalan produknya dan lain sebagainya. Padahal mah itu ya udah gitu, emang free aja gitu. Siapa yang teman-teman semua merasa seperti ini? Enggak dong ya. Gampang nggak sih materinya? Kayak simpel banget gitu. Coba aku mau stop share dulu, mau nanya nih. Gimana teman-teman? Aman kah? Kita lanjut lagi sebelumnya. Ini langsung eksekusi. Gimana cara bikin captionnya? Langsung Kak Vicky. Aman Nggak ya. boleh Jadi yang kalau Masih misal langsung mencerna. dipraktekkan tuh bisa lebih kayak, oh iya relate butuh banget tuh Kak Vicky. Karena kalau Yap. misal berteori itu kadang, aduh nanti implementasinya gimana gitu. Jadi langsung dicontohkan saja. Bisa 1, 2, atau 5 mungkin biar kayak Pancasila. Oke. Waduh. Ya Pancasila. Mbak Vicky ke mute Mbak. Mbak Vicky ke Sorry. Saking semangatnya sampai ke mute dah tuh. Langsung praktek ya. Iya nih. Tenang aja Mbak Cynthia. Ini aku baru bisa baca lagi.
Nah, di sini kita langsung lihat contohnya biar nggak susah. Ini klien yang pernah saya pegang juga. Di sini, ini teman-teman bisa fokus ke caption yang ini atau sama yang gambarnya juga gitu. Ini gambarnya gambar kartun ya gitu. Nah, di sini tuh teman-teman bisa baca, "Hai LGers, bla 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 bla." Nah, ini sebenarnya udah aman sih caption-nya gitu ya. Tapi ada satu poin yang kurang. Untuk, copywriting ini kita naik ke sini, kita naik ke visualnya juga ya, ke gambarnya. Kalau misalkan nih belakangnya hemat, melarat, itu dalam copywriting ada yang namanya rima, berima. A, B, B ya, kita belajar puisi zaman, apa namanya, zaman SD lah ya, akhirnya sama, ujungnya sama, atau pantun gitu. Kita bisa juga pakai yang berima gini, "Aduh, apa namanya, sakit kepala, kayak nggak punya kepala." Nah, kayak gitu kan, itu belakangnya sama. Terus kekurangannya di sini, ini kalau teman-teman masih ada yang bikin caption buat bisnisnya gitu ya, buat online shop-nya, pakai kata sapaan dulu, "Halo, bla bla bla," gitu. Ayo. Nah nah kayak gini ya. Sorry, nggak lurus ini teman-teman. Nah ini, yang ini, teman-teman bisa fokus ke sini. Ini kurang baik. Kenapa alasannya? Entar kita bedah. Terus kalau untuk caption ini udah oke, tapi teman-teman bisa pakai spasi. Susah banget dan nulis di sini. Spasi. Ini nggak ada jarak antar caption-nya. Nah, kita yang ngebacanya tuh pusing. Gimana ya ngebacanya? Atau kayak nggak ada nafasnya gitu lah. Ya kan? Nah, terus untuk CTA-nya ini boleh lah. Ini masih satu website. Yang nggak boleh tuh kayak gimana Mbak bikin caption, bikin ajakannya, bikin perintahnya. Yang nggak boleh itu kayak gini teman-teman. Ketika kita mau nyuruh mereka buat beli langsung sekarang dan juga kunjungin ke store-nya, ke tokonya, itu 2 perintah yang berbeda. Sama kayak anak-anak gitu ya, sama seperti manusia. Ini kalau anak kita disuruh, "Dek, nanti beliin garam, habis itu jangan lupa mampir ke Pak Jono ya beli bakso, terus nanti jangan lupa juga ambilin becak mama di di gardu pos ronda," gitu. Tuh anak yang ngedenger tuh kayak, "Tadi suruh beli garam, ambil bakso, sama ambil gerobak becak. Oh, nyampe tuh lupa." Nah, atau, ribet banget sih, pusing deh, males ah, udah 1 aja." Kayak gitu, ya kan? Nah, makanya harus jelas, mau beli beli sekarang, ya udah beli sekarang aja dulu. Nanti konten selanjutnya baru buat makan di tempat atau kunjungin tokonya. Terus nanti lagi kalau like, komen, dan subscribe gitu ya, itu bolehlah berbarengan, kayak gitu. Jadi intinya, tiap postingan teman-teman ini harus ada perintahnya. Mau itu komen, mau itu like, mau itu share, itu harus harus ada gitu. Soalnya ntar konten teman-teman tuh kayak sia-sia aja gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Ini yang kurang tepat sebenarnya. Ini kurang tepat. Ini udah oke. Nah, kita lihat ke yang gambarnya teman-teman. Kita ganti warna dulu. Nah, di sini ini gambar, ini ya, yang ini namanya headline-nya. Pakai apa tadi? Rhyming word. Ini namanya kata berima. Terus ini juga manakah call to action-nya, ajakannya di sini teman-teman. Kita ganti ya warnanya lagi. Nah, di sini itu ini untuk caption-nya. Terus ini untuk CTA-nya. Body copy-nya yang mana? Kalau body copy di gambar itu atau isinya, ini ada ini logo. Maaf. Jelek banget ini apa pelajaran menggambarnya. Ini juga, ini logo brand gitu ya. Ini jatuhnya ke CTA, ini ke CTA teman-teman. Nah, nih teman-teman, ini juga ke body sebenarnya. Kayak informasi gitu. Ini ya, kalau misalkan di sini itu yang mana Kak? Di sini kurang jelas sih, tapi kalau kita gariskan untuk headline ini sebenarnya yang ini masuknya. Lalu
deskripsinya gitu ya. Deskripsinya yang mana? Deskripsinya tuh yang ini. Jadi dia mau menginformasikan Beat Store itu udah hadir di Free Fire kayak gitu. Nah, terus sampai sini. Sorry, sampai sini sebenarnya. Ini adalah deskripsi. Terus CTA-nya di mana? CTA-nya di sini, teman-teman. Hanya di lapak gaming. Nah, ajakan buat beli di lapak gamingnya aja. Ini contoh yang pertama. Kurang jelas, Kak. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, siapa yang nggak tahu ini? Kita semua tahu dong. Ntar aku coba stop lagi, mau bacain chatnya soalnya nggak muncul. Iya, nggak jelas. Nah, udah kebaca kan, teman-teman? Ya, tuh kata Mbak Fajar juga nggak ngerti sih Mbak di caption tersebut. Padat banget ngetiknya. CTA-nya, iya. Nggak jelas captionnya. Bingung kan? Tuh kayak terlalu berderet-deret. Nah, sama nih kalau teman-teman nanti bikin caption, tuh nggak boleh yang kayak gitu. Ya beda nih sama yang contoh kopi kenangan itu. Nah, coba dibandingin sama yang ini. Ini lebih baik kan kita ngebacanya juga kayak, oh menu 1, menu 2, menu 3. Udah jelas nih, ini CTA-nya yang warna biru kelihatan. Terus deskripsinya nih jelas, ya kan? Ada spasinya, menu 1, menu 2, gitu. Terus, tapi kekurangannya apa nih? Coba dibandingkan yang tadi. Kekurangannya apa coba? Ini sini udah cukup bagus ya untuk captionnya. Kita bahas ke caption dulu gitu. Oke, coba aku mau. Ribet banget nih laptop. Dijual aja apa ya? Belinya bisa di mana aja. Oke, ini boleh sih. Enak ya Mbak Fatima dibacanya di bagian gambar ya. Nah, kayaknya teman-teman udah pada mulai kepancing gitu ya. Nih langsung tiba-tiba gitu ya kayak kuliah lagi disuruh bikin nih. Aduh, tapi enggak ini mah. Ya bener banget. Tadi juga bisa ya. Apa namanya ajakannya di sini. Tapi sini udah cukup jelas. Tapi kekurangannya ntar kita bahas di slide berikutnya. Nah, tapi di sini aku akan mention lagi, menjelaskan lagi untuk poin-poinnya. Di sini ada, kita lihat yang ke gambar dulu ya. Ini headline. Ini kalau teman-teman lihat ada iklan-iklan di Starbucks, di McDonald, di KFC ini ada kayak gini-gininya. Itu maksudnya ke headline. Gitu. Atau ntar teman-teman di sini ada satu akun yang mau coba kita bedah, itu boleh banget ya. Ntar kita bedah bareng-bareng biar teman-teman lebih gampang. Lalu body copy-nya yang mana sih Mbak nih yang warna fuchsia ini ya, ungu-ungu gitu ini. Ini sama ini deskripsinya. CTA-nya yang mana Mbak? CTA-nya yang ini, hanya di aplikasi kenangan. Terus dia juga ngarahinnya ke aplikasi kan, bukan yang satu aplikasi, yang satu belanja di marketplace atau apa kayak gitu. Tapi jelas kan, dua-duanya ini nyuruh belanja. Ini juga sebenarnya ntar dilanjut tuh nyuruh belanja ke aplikasi ini. Jadi yang tadi aku bilang itu ajakannya harus satu aja, satu arah. Mau beli garam dulu atau mau beli bakso dulu nih, gitu. Oke, coba aku lihat lagi. Untuk ini juga informasinya udah cukup jelas. Ada harganya berapa, terus juga belinya di mana, dan lain sebagainya. Coba aku stop lagi. Sorry ya teman-teman, ini hilang lagi, muncul lagi. Oke, lebih paham. Oke, nah ini aku akan contohin lagi yang lebih jelas. Alhamdulillah kalau teman-teman udah lebih tergambar ya, karena sayang banget gitu takutnya malah nggak nangkap. Nah, kita lihat ke sini sekarang. Ini konten yang aku buat. Nah, di sini, ini pasti teman-teman akan lebih terarah. Kenapa? Di sini gitu ya, aku fokusnya ke gambarnya aja sih, ke caption aja untuk sekarang, nggak fokus ke gambar. Kalau tadi kan CTA-nya ada juga, tapi sini aku cuma masukin headline, nanti untuk CTA-nya itu di akhir. Ini bentuknya karusel ya, ntar lihat di Instagramnya. Kayak gitu. Nah, di sini aku pakai yang namanya font changer. Apa itu? Jadi untuk headline-nya ini itu ngebold, tebel gitu. Terus untuk deskripsinya mana ini? Ada spasinya ada. Terus isinya detail ada. Ngobrol nih. CTA-nya ada. Ya gitu. Ini kan kalau teman-teman bikin caption akan lebih enak dibacanya. Ya nggak sih? Ini menurut sudut pandang teman-teman.
Nah, selain itu, kenapa sih kita harus make kayak gini di awal? Copywriter cerdas pasti tahu tools ini. Nah, di sini karena ketika teman-teman scrolling Instagram, itu komen itu atau caption yang paling muncul di atas itu singkat kan. Buat tahu lebih detailnya itu kita harus baca lebih lanjut. Ya enggak? Ya kan? Nah, makanya teman-teman dibandingkan nyapa kayak postingan yang ini, kayak gini, oh ini kan udah ada Kak di sininya. Kadang munculnya tuh dari caption dulu, kadang ada orang scrolling ke bawah atau scrolling ke atas, kayak gitu kan. Makanya kita harus di sini ada, di sini ada sebenarnya lebih baik. Dibandingkan nyapa kayak gini, kalau dibacanya ntar muncul Hai LJR atau halo guys, halo guys, halo guys, halo semua nih. Ini kayaknya captionnya sama, cuma copy paste doang. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman bikin captionnya beda-beda, di kayak giniin pula, kalau nggak keburu di bold kayak gini nggak apa-apa. Tapi yang penting ini harus ada headline-nya kayak begini. Nah, yang baca juga kayak, ih apa nih headline-nya lucu, ini apa nih informasinya, kayak gitu. Jadi informasinya jelas. Terus untuk ini ya, tadi yang pertama ada spasinya, yang paling simpel nih ada spasinya aja. Terus isinya tuh mau apa sih, informasi tentang produknya, cara penggunaannya, dan lain sebagainya. Ini terkait konten, pembuatan konten sih. Gitu. Oke. Nah, kita belum selesai sih. Aku coba stop share dulu, baca chat lagi ya. Nah, lebih enak dibaca kan. Nah, ini teman-teman udah mulai kegambar kan dari yang udah bagus, lebih bagus, dan alhamdulillah bagus lah ini kayak gitu. Nah, biar lebih gampang lagi, ada teman-teman ada satu akun konten kreator nggak nih yang mau kita bahas gitu? Biar ntar aku bantu share screen. Mungkin satu postingan dari Gabak Indonesia, Wah, boleh. Boleh, masuk boleh. di roasting di depan orangnya gitu. Iya, tapi Kan. aku udah lihat bagus sih. Kita lihat dulu ya. Ya. Markili, mari kita Aduh, lihat. remet ini mah aku. Siapa nih adminnya? Enggak beda sih. Ayo, copywriting-nya siapa nih? Deg-degan. Aduh, gaji ini. Aduh, kena deh katanya. Iya. Mari kita lihat. Mau masukin dulu. Waduh. Nah, teman-teman. Nah, ini muncul. Ntar ya, aku coba share screen-nya. Semoga bisa tanpa login ya, soalnya nih dia keluar. Oh, bisa teman-teman. Nah, kita share screen di sini sekarang. Salah, maaf. Maaf teman-teman, salah alamat. Aku bikin caption apa adanya, pantesan gak ada yang tertarik. Wah, ternyata bikin caption. Iya, bener banget nih teman-teman. Sebenarnya kalau udah pusing tuh kayak, udahlah. Tapi kalau buat jualan mah gitu ya, kita optimalkan. Nah, ini ya. Wah, mari kita roasting bersama-sama. Tapi ini udah bagus kok. Ya ternyata kalau baca caption tuh harus ini, harus login ya. Ini akun jualan aku. Waduh. Bisa nggak nih ya? Coba. Aku lupa password Instagram. Bentar ya teman-teman, kita lihat dulu di password. Maklumnya udah banyak, kayaknya udah menjadi emak-emak gitu. Wah, bisa teman-teman. Wow, luar biasa. Nah, kita lihat di sini. Wow, ya udah lain teman-teman, coba aku mau menanya kepada teman-teman sekarang nih. Dari caption ini kira-kira bagaimana? Udah ada sih jelas ini. CTA-nya sebenarnya ada di sini. Ini ada nih. Ini benar-benar simple banget captionnya. Ini ada. Ini hard selling ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu. Ada dua tipe konten. Yang pertama soft selling, yang kedua hard selling. Ini jualan langsung, itu namanya hard selling. Jadi benar-benar promonya langsung ada di depan mata. Diskon 50%. Terus benar-benar to the point intinya kayak gitu. Hanya untuk mendapatkan perhatian pada
momen tertentu. Misalnya lagi event 11.11 kemarin, terus ada midnight sale, terus juga ada promo 17 Agustusan dan lain sebagainya, itu hard selling. Ini termasuk. Sedangkan kalau soft selling, kita lihat, ini dia. Ini masuknya soft selling. Nah, jadi benar-benar kayak ini cerita dulu nih, si maminya ngapain gitu kan. Jualan, oh ini gitu kan. Oh ini ada aktivitas bersama anaknya dulu. Nah, baru nih tuh secara implisit gitu menunjukkannya. Nah, baru di endingnya. Nah, ini maksudnya adalah soft selling. Jadi kontennya itu kayak daily activity dulu. Tapi di sini untuk captionnya kita lihat ini udah oke. Nah, ini juga ada CTA-nya sudah tersedia. Terus juga ada nih apa namanya? Cuma di sini harusnya kebalik ya. Oh, terus kita nggak boleh nyapa dong, Mbak. Boleh, tapi dibalik aja. Misalkan gini ya, misalkan tadi ini udah oke sih, Khalil is here gitu kan. Terus baru sapa, halo Gebegers, atau bla bla bla, kayak gitu. Tuh boleh. Overall udah bagus sih ini. Nah, ini juga udah oke, ini lebih baik. Nah, kayak gini contohnya yang bagus teman-teman. Nah, ini spesial khusus 11.11 menghadirkan New Dia Perbaik gitu kan. Apa sih ya, Ma? Baru disapa atau say hi Gebegers atau bla 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 kayak gitu. Terus ada CTA-nya juga. Di sini ada dong pastinya, ada body copy-nya, ada CTA-nya dan lain sebagainya. Ini bentuknya karusel. Itu ya. Oke, coba aku stop screen dulu, aku bacain chat lagi. Headline-nya di awal baru menyapa. Kata Kak Rika remit nih, to the point. Oh ini Kak Cynthia udah tahu nih poin hard selling, simpel dan jelas ya. Benar banget. Yang pertama tadi itu hard selling. Terus kalau yang kedua baru soft selling, konten terselubung gitu. Ini mantep nih Mbak Cynthia. Aduh aku jadi biar berasa lebih muda ya. Gitu. Kita lihat lagi siapa konten aku coba ya. Di sini kita lihat. Tidak bisa teman-teman. Tahu kita buka yang lain. Mau buka konten creator mungkin? Siapa nih yang teman-teman suka? Kalau Raffi Ahmad mah udah banyak followersnya, dia udah nggak butuh caption yang bagus-bagus lagi ya. Itu mah udah jualan atau posting apapun udah pasti laku gitu istilahnya. Karena udah ada audiensnya tersendiri. Contohnya juga mungkin Raffi Ahmad Nagita, terus juga Atta Halilintar sama Aurel, udah itu mah. Tapi dia bikin kontennya juga masih pakai teknik copywriting gitu. Oke. Oke, aku kira aku masih share screen, ternyata tidak. Kenapa Kak? Coba Maria Karina Kak. Oke, boleh di komen di chat nggak ininya linknya atau username-nya? Atau akun Instagram Mbak Ria nih? Waduh jangan, please jangan, saudara. Yuk roasting sekalian lah biar kena berdua nih. Jangan. Saya tidak sanggup banget. Buat Mbak Gloria. Oh, Amazing juga nih oke sih. Maria Karina. Tuh, kata Kak Wuro postingan Mbak Ria bagus-bagus. Jangan, itu. Maria Karina Kak, Coba Kak Vicky ya. mungkin bisa sedikit dibedah. Jadi ini kayaknya moms di sini tuh sudah punya kayak content creator kiblat gitu. Jadi ada kiblatnya masing-masing nih. Oh, aku harus melihat kontennya si A, harus melihat kontennya si B dan si C gitu. Udah ada pandangan Bener-bener. nih. Nah, ini ya. Mom of Two. Wah, ini apa namanya? Mami yang bener-bener hits banget gitu ya. Kalau kita lihat dari tipe kontennya, dia ke apa ya? Lebih ke konten kreator yang tipenya tuh tentang daily activity-nya, tentang family-nya. Nah, di sini dia nyebutin mom of two. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ada konten kreator yang dimention kayak gini, oh ini berarti cocok nih buat para ibu-ibu atau mama-mama kayak gitu. Sorry ada suara lain gitu ya, maaf teman-teman. Nah,
Nah, kalau kayak gini, teman-teman ketika bikin konten, itu harus dipastikan dulu, ya malah kepencet. Bagaimana backnya ini, teman-teman? Oh ini, sorry. Nah, sebelum kita mau bikin satu akun Instagram, itu kita harus fokus dulu. Mau kontennya tipe apa? Tadi kalau ada yang M-Raising gitu ya. Kalau yang M-Raising itu tipenya tentang apa namanya? Touring itu apa? Adventure tentang traveling. Adventure nggak tuh my trip. Tentang traveling kayak gitu. Kalau ini tentang ya udah daily activity tentang maminya. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat dalam bentuk videonya aja kali ya. Oke. Dari Kak Maria ini dia benar-benar apa ya, benar-benar sharing tentang activity-nya aja sih, nggak ada jualan apa ya, nggak terlalu hard selling jualannya. Wah. Nah, dari Kak Maria ini, dia tipenya soft selling semua yang aku lihat ya teman-teman. Terus ini captionnya nggak panjang Kak. Iya sebenarnya boleh. Tapi nanti tidak berkomunikasi dengan audiensnya. Kayak gitu. Kenapa sih? Ya, ini ada CTA-nya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ajakan. Untuk kayak gimana sih? Untuk gimana ngobrolnya? Gimana sih caranya? Kita lihat lagi yang ini. Ini biasanya kalau untuk gini biasanya dibikinin sih sama si sama brandnya. Biasanya itu kebetulan aku juga megang. Kalau misalkan kita nge-endorse influence, itu captionnya kita yang bikinin dari brand yang kita bikinin. Jadi mau kayak gimana captionnya? Nah kalau nah ini udah termasuk headline. Ini headline ya. Terus juga dia CTA-nya di tengah-tengah, ajakannya di tengah-tengah teman-teman. Kayak gitu. Terus untuk body copy-nya, ini teman-teman bisa perhatikan lagi harus lebih baik, bukan lebih baik, maksudnya kayak lebih rapih lah, gitu. Kita lanjut lagi. Ntar kita mulai dari struktur bahasanya ya. Nah, ini juga udah bagus nih, ya. Ini soalnya brand besar pasti dibikinin. Nih, Bandung rasa ubud. Ini headline kan. Kalau brand besar biasanya pakai teknik kayak gini. Terus ini di komunikasi dia curhat. Dia sebenarnya tipe hard sell juga. Tuh. Samber tiketmu sekarang. Nah, bentuk CTA itu nggak melulu kayak, yuk beli sekarang, yuk manfaatkan sekarang. Tapi bisa juga samber tiketmu sekarang gitu kan. Atau bikin anak bahagia yuk. Atau yuk, inilah atau kayak tips biar anak makin semangat menyusui gitu. Atau yuk bikin anak makin sehat. Nah, kayak gitu. Follow Instagram Gebek ya gitu. Terus juga, oke. Ini juga ada headline-nya. Terus nih, ini kalau di video teman-teman, ini juga masuknya ke headline. Terus bahasanya juga itu boleh mau pakai bahasa yang simple, pakai bahasa yang formal, pakai bahasa yang non formal gitu. Yang formal tuh contohnya kayak gimana? Biasanya yang formal itu siapa ya? Kalau yang formal itu jarang sih, biasanya kayak tokoh-tokoh kayak Pak Jokowi bahasanya formal. Tapi content creator itu rata-rata non formal, bahasanya benar-benar sehari-hari banget. Gitu. Kita lihat lagi tadi ada M-Raising-nya. M-Raising. Oke. Nah, kita satu lagi akun yang akan kita bedah. Nah, ini lebih tertata. Teman-teman, contohnya di antara dua tadi akan lebih menarik yang mana? Perbandingannya. Ini atau yang sebelumnya? Dia kontennya lebih tertata kan? Ini akan masuk atau ke poin bahasanya konten writing-nya. Nah, di sini
content writing-nya dia cukup rapi. Bener kan tadi aku bilang untuk Emrezi ini dia tipenya traveling. Dia akan fokus ngebahas traveling. Nah, selalu aja ada content creator tuh pasti punya kayak gini. Author, content creator, storygrapher. Terus tadi mom of two. Nah, ntar untuk konten teman-teman juga, Instagramnya terus perhatikan juga bio-nya ya. Bio-nya di kayak gimana. Ini, aduh, pencet mulu. Nih, engagement-nya lebih tinggi yang ini. Permisi. Nah, baru halo. Tuh, bener-bener komunikatif banget kan kalau teman-teman lihat yang ini. Lebih simple. Terus, BTW kalian tahu lagu ini? Ada tuh pertanyaannya. Kita lanjut lagi. Kalau ini dia jualan ya. Nah, ini juga lebih tertata. Nah, selain itu nih ya, karena nih, teman-teman lihat di sini. Mataharinya lagi bersinar cerah, langitnya biru, air danau ini bla bla bla. Poin-poin kayak gini akan membantu audiens, followers kita ngebacanya lebih enak. Jadi harus pakai poin-poin juga, bulat-bulat, nomor-nomor. Jadi kayak misalkan tadi aku bilang 3 tips atau 2 referensi atau 15 jenis headline. Nanti kalau kita dengar, oh 15, oh berarti enak nih, kayak gitu. Itu ya simpelnya. Nah, terus juga kita lihat ke akun Instagram aku juga sedang coba memperbaiki gitu dari awal. Nah, kayak gini juga copywriter, speaker, content creator. Terus juga di sini teman-teman tuh kita boleh apa harus nggak sih? Harus wajib. Terus juga feeds-nya ini dirapihin kayak gini. Terus nah, ini yang kayak gini sadar nggak sih copywriting tuh kayak manusia atau kata unik bla bla bla. 3 crucial copywriting tips to stand out. Nah, ini masuknya ke headline. Di video juga kita akan dibahas tentang hal tersebut. Cuma karena durasi waktunya tidak cukup, tadi aku cuma fokus ke poin Instagram aja ya teman-teman. Adapun nanti kalau misalkan, aduh gimana sih Kak cara bikin buat di video atau kayak gimana, atau bikin skrip iklan dan lain sebagainya, itu feel free banget, boleh banget untuk tanya aku di DM Instagram gitu ya, aku akan sangat terbuka. Dan semoga bisa membantu teman-teman entah yang mau punya bisnis atau mau jadi content creator untuk mengembangkan lagi akunnya masing-masing. Gitu deh, karena waktunya terbatas, aku balikin nggak tuh. Aku kembalikan lagi ke Kak Anissa. Thank you, Kak Nisa, sorry. Wah, Thank you bermanfaat teman-teman banget semua. nih materinya. Makasih ya Kak Vicky untuk materi kerennya hari ini. Ternyata banyak banget ya manfaatnya dari materi ini sampaikan Kak Vicky, dari penulisan caption yang baik dan bagaimana di sosial media dan lain sebagainya. Pasti mam semua juga udah langsung buru-buru OTW berbisnis yang baik dan benar tuh bagaimana sih di sosial media. Nah, Kak Vicky udah ada satu pertanyaan nih yang mau ditanya dari audiensnya, dari Mam Cynthia Anesia. Konten seperti apa yang lebih mudah viral? Apakah benar konten berupa video, baik IG maupun TikTok, lebih viral dan akan lebih menarik? Lalu, apa sih tips bagi konten kreator pemula yang ingin menekuni dengan followers yang masih sedikit? Boleh jawab, Kak Vicky? Oke, terima kasih Kak Nisa. Dan terima kasih juga buat pertanyaannya, bagus ya. Jadi di sini teman-teman, aku agak cerita dulu ya. Duh Kak, aku followersnya masih dikit. Jadi ada satu teman aku gitu ya. Dia fokus, itu followersnya masih di angka 1000 atau ya masih pokoknya masih 1000-an gitu ya. Nah, terus menariknya apa? Dia udah dapat banyak endorse. Dia udah sering banget banyak endorse dari brand-brand yang terkenal bahkan sekalipun. Kenapa? Karena poinnya satu. Tadi aku bilang fokus mau ngebahas apa. Kita tentuin dulu niche-nya atau tipe kontennya mau kayak gimana. Gitu ya. Kalau misalkan mau ngebahas tentang family, ya udah bahasnya tentang family terus. Nanti yang endorse teman-teman tuh kayak nanti dari Gabak gitu kan, atau brand-brand tentang parenting lainnya gitu. Terus kalau misalkan mau ngebahas tentang beauty, nah ya udah bahas tentang beauty. Gimana sih cara merawat wajah biar nggak kusam, terus gimana sih cara biar nggak muncul stretch mark, gimana sih cara biar nggak ini. Tapi kita fokus lagi nih, dari beauty itu terlalu luas teman-teman. Beauty itu terlalu luas. Masih ada lagi tadi kan mau skincare, mau hair care, mau body care. Nah, terus mau hair care ini atau facial wash-nya itu
mau ke usia berapa tadi target marketnya. Kalau yang anak muda, pasti nanti masalahnya berjerawat. Kalau ibu-ibu, pasti anti-aging. Munculnya juga stress mark, kayak gitu. Makanya yang poin paling pertama diperhatikan itu adalah tipe kontennya mau seperti apa, mau ke mana jualannya. Nggak menutup kemungkinan, meskipun followersnya masih dikit, itu sering banget dapat kerjasama dengan beberapa brand. Itu poin yang pertama gitu ya. Terus tadi pertanyaannya kebalik ya, aku ngejawab dulu pertanyaan yang kedua tadi tuh. Itu untuk poin yang pertama, kita tentukan dulu tipe kontennya sespesifik mungkin mau seperti apa gitu. Terus yang kedua, tipe kontennya tuh banyak yang video ya yang sekarang rame. Sebenarnya ini balik lagi ke akunnya masing-masing. Ya bener banget Kak Hilda, mau fokus ke tema apa gitu ya. Mau tentang skincare, mau tentang apapun itu harus fokus tadi ya, mau bajunya nih baju muslim, baju pergi, baju hangout, atau baju apa. Atau buat anak muda, atau buat mama-mama, atau buat anaknya, atau buat siapa, kayak gitu. Bener-bener kita kerucutin sekerucut mungkin untuk awal. Ntar audiensnya dapetnya dikit dong Mbak. Enggak kok. Dari awal itu, dari dikit itu akan jadi banyak. Jadi kita fokus, bangun komunitasnya dulu, bangun orang-orangnya dulu, baru kita perluas lagi. Itu berdasarkan tips yang aku dapetin ketika diskusi sama owner di perusahaan dulu, ketika mereka sharing di NASA Meet gitu ya. NASA Meet itu event di Dubai dengan para content creator di dunia gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan konten yang viral itu viral gitu ya, itu harus joget-joget atau gimana, atau video atau apa, terbalik lagi ke akunnya masing-masing gitu. Cuma untuk pertama, kalau misalkan di feeds gitu ya, itu akan menjangkau non-followers gitu. Terus, aduh kaget. Terus kita bikin kontennya yang tipe apa? Boleh kok dua-duanya. Kalau misalkan ada satu konten creator, dia yang fokusnya tuh ngebahas feeds aja. Oh ya udah nggak masalah. Tapi akan lebih baik karena sekarang sosial media itu udah berkembang, kita harus banget update, apalagi konten creator gitu ya. Itu kita pakai juga yang reels. Yang reelsnya tadi pakai teknik copywriting. Ada judulnya, ada body copy-nya, ada CTA-nya. Gitu. Coba teman-teman mulai perhatiin deh konten kreator tuh pasti ada kayak, sumpah nggak nyangka banget pakai produk ini hasilnya segini. Itu langsung penasaran. Hasilnya kayak gimana sih ini? Gitu kan nungguin tuh. Nah, itu sebenarnya teknik lagi ke TikTok gitu ya. Strategi gimana sih bikin videonya. Strategi bikin videonya itu juga nggak sembarangan teman-teman. Oh ini sebenarnya bayar nih. Cuma buat teman-teman Gebek nih aku kasih gratis gitu ya. Nah strategi bikin video ini gitu. Ya sebenarnya banget Mbak Cynthia. Itu nggak boleh kalau awal. Tidak boleh haram dilakukan lebih dari 15 sampai 20 detik. Itu yang pertama. Kenapa? Kalau kepanjangan, followers kita belum ada. Itu bosan ngelihatnya. Pasti ini panjang banget nih bikin film. Itu. Terus juga nanti kalau misalkan pendek, ya Kak Mbak Hilda, nanti akan keulang terus. Keulang. Nanti dianggap sama si Instagram atau TikTok itu, konten kita menarik. Karena diulang terus nontonnya, di rewatch. Padahal mah kan orangnya bingung nih, bahas apa sih gitu, cepet banget. Itu yang pertama ya, durasinya. Lalu yang kedua, ini bisa ditambahin. Tadi ya struktur headline, tadi bikin penasaran, curious. Sumpah produk ini hasilnya luar biasa. Masa harganya 5.000 bisa dapat sekian? Wah, keren banget sih ini, kamu pasti pengen coba. Ada headline. Lanjut part 2. Nah, kalau ini biasanya bikin netizen kesel sih. Kita bisa coba ganti untuk, tadi kan ada headline, ada body copy, CTA-nya. CTA ini bisa kita arahkan baca komen ya, atau penjelasan lebih lanjutnya baca komen ya, kayak gitu. Jadi orang ngebaca komen nih, videonya keulang-ulang terus. Pernah nggak sih bikin finishirin? Pernah nggak sih lagi di rumah? Ini Pak Su marah, kamu nonton apa sih? Diulang. Nah, kayak gitu. Padahal kita lagi baca komen gitu kan. Dia lagi baca komen gitu. Nah, itu waktu rewatch-nya juga keulang-ulang gitu kan. Bener kan, Mbak? Nah, begitu tekniknya. Jadi ada tekniknya. Baru ntar di akhirnya baru CTA. Penasaran nggak sih? Baca caption-nya. Nah, kayak gitu. Pokoknya intinya ada tekniknya juga membuat copywriting. Yang pertama untuk durasi waktunya, lalu untuk judul dan juga ajakannya. Gitu. Ntar kalau udah terbiasa mah gampang kok teman-teman. Untuk awal aja mungkin kayak, oh iya gitu. Gitu Mbak Nisa.
Oke deh Mbak Vicky, makasih Mbak Vicky jawabannya ya. Tapi mohon maaf pertanyaannya cuma bisa dibacain satu aja nih. Sebelum kita lanjut ke door prize, tapi sebelumnya mau nanya nih ke Mbak Ria, gimana poin webinar hari ini? Coba Mbak Ria, boleh Mbak Vicky, dipersilakan. terima kasih sebelumnya Mbak Vicky. Teman-teman boleh tepuk tangan ya untuk Mbak Vicky, boleh di reaction atau silakan berekspresi segimana bisanya ibu-ibu di sini. Tepuk tangannya buat Mbak Vicky untuk materinya yang sangat luar biasa. Jadi Mbak Vicky, aku tuh masih menyambung lagi nih, nggak bertanya tapi masih menyambung lagi. Jadi di Telegroup Mompreneur itu juga kita sering membahas sebenarnya apapun yang teman-teman lakukan di dunia konten creator itu kuncinya satu, konsisten. Kemudian mau memulai. Kalau misal kita sudah menumpuk ilmu sudah terlalu banyak tapi tidak praktek-praktek juga ya sama aja. Ya mending nggak usah tahu sekalian gitu, tapi kita tahu terus tidak kita praktekkan. Jadi yang pertama itu harus niat ya, Mam. Jangan sampai udah ada ilmunya nih, udah sering kita bahas, kemudian tadi disampaikan sama Mbak Vicky, udah dapet nih knowledge-nya. Habis itu kita mau apa? Ya udah yuk melangkah gitu, berjalan bersama. Aduh, masuk nggak tuh? Berjalan bersama, dimulai dulu, ya receh-receh dulu aja satu. Mungkin besok bisa bikin konten dulu, kemudian mulai nih menjalankan apa aja tadi materi-materi yang disampaikan. Karena copywriting itu mudah ya Mbak Vicky. Yang pertama itu niat. Yang pertama itu niat untuk memulai, terus kemudian kita harus bisa untuk menentukan target audiens kita. Kalau misal di sini banyak influencer di sini Mbak Vicky, jadi kalau misal ada yang fokus untuk parenting, kemudian ada yang fokus untuk skincare, kebetulan juga Gabak ada kok Gabak Beauty untuk skincare-nya, boleh diedukasi, diajak affiliate dan lain sebagainya. Jadi ada banyak cara sebenarnya kita bisa untuk menghasilkan cuan. Ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tidak ada yang bisa menggaji. Apalagi kalau kita bisa cari duit, double tuh dah combo banget. Nah, jadi tadi Mam ada beberapa yang bisa aku simpulin dari materinya Mbak Vicky. Tadi ada menentukan audiens kita terlebih dahulu. Kalau semisal emang audiensnya kita, range umurnya itu berapa sih? Jangan sampai nanti range umur audiens kita ibu-ibu, tapi nanti malah kita ngalai gitu. Jadi kayak malah nggak ke-reach malah audiens kita sendiri. Kemudian identifikasi media. Biasanya apa itu namanya, media yang paling banyak digunakan itu apa sih? Kalau semisal aku jualan skincare, apakah di TikTok itu proper untuk aku berjualan atau aku harus di Instagram aja. Nah, kita tinggal milih medianya. Kita lihat pasarnya kita atau di tempat kita, di daerah kita itu adanya apa, yang banyak digunakan itu apa. Karena mohon maaf di beberapa daerah, semisal kayak di tempat saya di Lombok atau Sumbawa itu kebanyakan tuh berjualannya menggunakan Facebook. Jarang banget yang di Instagram. Nah, itu kita harus bisa untuk membaca peluang-peluang kayak gitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Oh di Jakarta itu banyak Instagram. Ya belum tentu di kota-kota lain juga Instagram yang jadi yang digunakan untuk jual beli gitu online tentunya. Terus setelah itu kita harus memahami product knowledge. Jangan sampai kita iklanin tadi Gabok Indonesia pumpingnya bisa dibawa kemana-mana sambil joget-joget TikTok juga nggak apa-apa. Gitu, tapi kita nggak tahu kegunaannya, cara pakainya gimana. Terus ini product knowledge dari si apa yang kita iklankan itu kita tidak dapat gitu. Jadi nanti itu akan mempersulit kita sendiri. Baiknya kalau misal Moms di sini di endorse sama satu brand, itu dipelajari dulu seluk-beluknya. Gitu. Biar nanti kontraknya lanjut. Terus kita harus bisa untuk memahami copywriting ya. Strukturnya itu ada kayak badan manusia gitu. Ada kepalanya atau judul atau headline-nya, kemudian body-nya isinya apa, kemudian ada apa itu namanya, call to action atau ajakan, bagaimana cara kita untuk mengajak audiens kita atau konsumen kita atau target market kita untuk melihat konten kita. Melirik dulu deh, belanja mah besok-besok. Karena kalau sudah dilirik itu biasanya nanti akan menimbulkan rasa percaya. Jadi kita harus pinter-pinter untuk memainkan psikolog daripada konsumen kita. Gitu Mbak Nisa. Mbak Mantap Vicky, ya Mbak gitu Ria. kan? Tahu banget emang kamu yang paling tahu.
Enggak, Oke saya cuma deh. merangkum saja, Mbak. Iya, benar. Makasih Mbak Oke. Vicky, makasih Mam sekalian, makasih Mbak Nisa. Iya, Mbak Vicky, terima kasih banyak ya untuk waktu dan kesempatannya hari ini. Untuk Mam semua, jangan lupa follow Mbak Vicky di Instagram ya untuk belajar cara copywriting yang baik itu gimana, cara bikin konten yang viral tuh gimana. Langsung aja di follow sekarang. Karena Mbak Vicky open kan ya Mbak ya, untuk Mam semua yang mau nanya. Sangat banget. Nanti lewat saya 10%. Ada afiliasinya ya, Mbak? Bagi 2, Mbak. Boleh lah, kita jalur belakang aja ya. Mbak Nisa mau ikut nggak? Atau yang lain? Udah aku follow, oke. Kan ya Mbak? Mbak Nisa kayaknya Sehat-sehat. melek. Iya. Melek ya. Terima kasih ya Mbak Vicky. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Mbak Vicky, terima kasih. Mbak, aku pengen Terima bikin kasih, Mbak video. Nisa. Dadah dong semuanya. Oh, boleh. Yuk. Boleh. Kasih ya teman-teman. Maaf ya Iya. kalau ada salah-salah kata. Yuk Terima kasih buat Mbak open Nisa. mic-nya, Mam, boleh. Boleh. Dadah ke Mbak podcastnya ya Vicky. Nanti kita semua. ketemu lagi Mbak Ria. di sosial Thank media. you. Mbak Vicky, terima kasih Mbak. Sehat-sehat. Mam semuanya sehat-sehat. Iya, Mam Mami Om, semua. Mam Sehat-sehat Cynthia. semua ya. Oh iya, aku belum closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak ya. Riri, Sehat-sehat. Mbak Sel, Sukses. Mbak Fajar, Mbak Hilda, semuanya, Mam Oh, Mbak Ingrid. Aku sapa semua nih ya, kebiasaan. Hai Mbak, aku juga mau story. Ada siapa lagi ya? Yang Mam Banyak Ella. nih. Mam Riri, Mam Hilda. Tuh. Teman-teman, nanti kita lanjut Join lagi di semua. Gabak Mompreneur ya. Kita akan membahas lagi kapan-kapan Mbak Vicky kita undang juga. Biar ngerosting Sebuah kita kehormatan. bersama. Bye. Iya, dadah teman-teman. semuanya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vicky, Waalaikumsalam. Happy weekend. Mbak Nis, Ya. untuk yang dapat hadiahnya nggak diumumin sekalian? Oh iya, bentar. Nah, setelah ini bakalan ada yang ditunggu-tunggu para moms ya pastinya dari setiap webinar kita dari kemarin. Apa sih Mbak Ria? Coba ayo. Door prize ya, bentar kita bakalan ngasih tahu door prize-nya. Tapi sebelum aku umumin siapa yang mendapatkan door prize hari ini, kita tonton dulu video berikut ini. Silakan Mbak Rani. Rumah boleh terlihat bersih dan nyaman, namun tahukah moms bahwa ada bahaya tersembunyi di rumah? Ternyata polusi dalam ruangan jauh lebih berbahaya daripada di luar ruangan. Kandungan bahan kimia sintetis dapat menyebabkan batuk, sesak nafas, dan gangguan kesehatan lainnya. Maharati menjamin produk-produknya 100% alami dengan kualitas terbaik tanpa bahan sintetis berbahaya penyebab indoor pollution. Serai pintu, dinding, dan jendela menjadi pilihan nomor 1 pelanggan Maharati untuk mengusir nyamuk dan serangga di ruangan tertutup. Mudah digunakan, ramah lingkungan, dan aman untuk keluarga di rumah. Semprotkan pada jendela atau lubang tempat nyamuk dan serangga dapat masuk atau pada sudut ruangan di mana serangga gemar bersembunyi. Semprotkan pada daun pintu dan dinding. Tutup rapat ruangan, nyamuk tidak akan menggigit selama ruangan wangi. Nikmati ruangan tanpa nyamuk dan serangga dari malam hingga pagi. Kini tak perlu khawatir nyamuk mengganggu tidur. Maharati menjamin tidur bebas nyamuk sepanjang malam. Keluarga aman dari serangga dan bahan kimia berbahaya, moms bisa tenang. Yeay,
Jangan lupa beli Oke. Maharanti. Maharanti. Betul. Membuat Maharati, tidur Mbak kita jadi Ria. tenang. Nah, untuk door prize hari ini dipersembahkan oleh Maharati. Sebelumnya aku kasih tahu dulu ya. Maaf ya, ada suara-suara. Salah. Maharati. Maharati adalah produk anti nyamuk dan serangga dari Maharati yang terbuat dari 100% bahan alami, aman digunakan dan dihirup anak. Maharati punya perlindungan 360 derajat dari nyamuk dan serangga. Maharati juga peduli dengan berbagai permasalahan kulit seperti eksema dengan menyediakan produk sabun kastil yang tersedia dengan berbagai varian aroma. Tidak perlu lagi mengeluarkan uang banyak untuk hasil yang sia-sia dan berbahaya bagi kesehatan. Dapatkan produk Maharati melalui e-commerce Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Nah, itu. Dan hari ini yang beruntung ada 2 orang ya. Boleh Mbak Rani dimulai aja wheels-nya. Dan ini berlaku untuk, nah aku juga mau kasih tahu juga nih untuk mom semua yang belum join Gebek Beauty Affiliator, langsung aja buruan join karena dapat cuannya, dapat untungnya. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikutan ya. Ditunggu. Yuk daftar yuk. Yuk daftar yuk, langsung yuk. Terima kasih Maharati sudah mensponsori webinar kali ini ya. Mbak Rani mungkin bisa Bantu wheels-nya Mbak Rani. siapa ya yang kira-kira beruntung? Namaku Mbak Rani, tolong ya Ria sampai 45 Ria. Dan yang beruntung hanya yang ada ya orangnya. Kalau nggak ada orangnya kita putar lagi, diulang lagi sampai orangnya nyaut di kolom chat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Anissa. Ria dong. Teng jedar. Yeay, Mbak Fitria Selamat sama kepada Mbak Rashida. Fitria. Apakah ada orangnya? Adakah Mbak Fitria? 3, 2, 1. 35 ada nggak? 35 adanya 38 nggak ada. Oke. Next Mbak Rani. Boleh Mbak Vicky. Ini Mbak Vicky aja nih katanya. Bawa aku aja Mbak Rani. Jeng. Siapakah dia? Bella Arum Pangestu, adakah? Bella Arum Mambela, adakah Mambela? Wah, sepertinya berhalangan hadir. 5, Next. 4, 3, 2, 1. 1. Angus. Ulang lagi Mbak Rani. Mbak Rani please ya, ini ketiga kali tolong Riani. Tolong banget nih ya. Maaf ya Mbak Ria nggak masuk namanya di situ. Ayo doanya kencang tuh karena Mbak Vicky. Mbak Vicky masih on loh. Mecilona. Oh, Mecilona. Ada nggak ya Mbak Mecilona? Ada nggak? Itu Mecilona Andriani loh Mbak Nisa. Bukan. Iya ada kayaknya tadi aku melihat beliau. Ada nih 5, 4, 3, 2, 1. Ada nggak sih? Angus. Ulang lagi. Ada itu. Rani mana? Ada di atas, udah hadir tuh. Oh, ada nih, ada. 20.35 lu main skip Ada. aja. Parah. Selamat Mami Cilona. Ya, lanjut lagi untuk pemenang selanjutnya, Mbak Rani. Maafin Mbak Nisa ya, di rumahnya sinyalnya lagi terganggu. Iya nih, soalnya hujan di sini. Oke, selamat Mam, ditunggu. Alhamdulillah. Rima ya Nur R, Mam Rima. Mam Rima, ada nggak Mam Rima? Apakah ada Mam Rima? Mam Rima. Ditunggu chatnya. Mam Rima, main dulu. 4, 3, 2, 1. Angus ya. Oke, next. Boleh ulang lagi, Mbak Rani. Yang Ria gitu loh. Aduh, yuk siapa lagi nih? Yeay, siapa Mas Mbak Denti, Dewi Gatari, ada nggak orangnya? Om Denti,
Nomor Ada 15. nggak Mam Dendi? Ada, mana yuk? Tadi kayaknya lihat deh. Oh ada nih tuh Mam Ada. Denti, ada Boleh open tuh. mic dulu, boleh open mic dulu. Mau di roasting soalnya. Ini, iya, takutnya ada mau pidato dulu. Oke, ada nggak? Mana? Hadir Mam Denti. Ada. Oh ada, oh iya Oh, ada. ada. Oke, selamat Mam Denti. Selamat ya Mam Denti. Selamat buat Mam yang sudah mendapatkan hadiah. Untuk yang belum dapat, tenang aja, tenang. Masih banyak rangkaian acara dari Gabak Anniversary yang ke-13 ya. Mam sekalian bisa ikut challenge ya, ada di Instagram, kemudian di Telegroup Mompreneur juga ada tuh challenge-nya gampang banget. Nanti kalau bisa biasanya sih di Telegroup Mompreneur itu semuanya akan mendapatkan hadiah, tidak cuma yang challenge doang. Biasanya dari saya tuh tiba-tiba suka kayak aduh gatel gitu mau ngasih Shopee Pay ke siapa gitu. Ya udah kebetulan di Telegram itu momnya itu pada semangat ikut challenge, jadi ya udah saya senang berbagi sama moms yang ada di Telegram. Nah Mbak Ria, ini bukan cuman door prize dari Maharati doang nih Mbak Ria, tapi bisa juga dapetin tas dari Gebek dengan cara bikin summary webinar hari ini, bikin sebagus-bagusnya, selengkap-lengkapnya, dan nanti bakal diumumin pas anniversary pengumuman yang lain. Jadi nanti akan disatukan ya pengumumannya ya Mbak Ya, Nisa ya. Jadi betul. akan banyak. Kalau saya sih pengennya semua rakyat di Telegram itu menang Mbak, termasuk saya. Jadi semuanya harus dikasih. Nah, jadi untuk mom semua jangan lupa ikutin challenge anniversary Gebek ini karena masih banyak banget hadiah-hadiah yang menanti ya. Jadi jangan takut, misalkan kalau kemarin ketinggalan masih bisa nonton webinar kita di YouTube ya. Dan besok kita masih ada lagi webinar. Jadi jangan lupa untuk join dan ajak teman-temannya juga supaya nggak kelupaan ya. Nah, tuh kalau yang mau ngejoki saya sudah dibikinin summary-nya nih lengkap. Ada yang mau nanti 50-50 ya sama saya. Oh ya, ada fee-nya. Ada Oke, Mom semua, terima kasih yang sudah join hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Happy weekend dan sampai ketemu di webinar selanjutnya ya. Aku mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.